Rasi menemui Gopi dan masuk ke kamarnya. Dia terlihat berbaik hati memberi kain sari yang sobek tersebut dengan suatu rencana. Saat Gopi pergi ke kamar mandi untuk mencoba sari, Rasi mengambil paku dan menempelkan di meja rias. Saat keluar dari kamar mandi, Rasi memuji Gopi. Anda terlihat cantik. Coba lihat di kaca cermin. Rasi pun berbuat jahat. Ujung sari yang sudah sobek dikaitkan ke paku. Ketika Gopi berputar seolah-olah kain tersangkut dan terlihat sobek. Rasi pun menyalahkan Gopi. Gopi dibuat bingung oleh perkataan Rasi. Kemudian mereka berencana memperbaiki. Gopi pun berusaha memperbaiki. Setelah itu, Rasi dan Gopi berpikir untuk pergi ke toko dan mengembalikan gaun itu. Kokila menghentikan mereka dan bertanya kemana mereka pergi. Rasi mengatakan padanya tentang mengembalikan gaunnya ke penjual. Bel pintu berbunyi. Kokila membuka pintu. Teja kembali karena dia lupa tasnya. Dia masuk. Rasi memberinya gaun itu dan mengatakan bahwa dia ingin mengembalikan gaun itu. Teja memintanya untuk mengambil gaun lain tetapi Rasi mengatakan tidak. Ahem pulang. Teja mengambil tasnya dan bergerak. Gopi menghentikannya. Dia perlahan mengatakan kepadanya bahwa gaun itu robek saat dia mencobanya tadi. Dia meminta maaf padanya untuk itu. Ahem menegur Gopi. Teja membuka gaun itu dan melihatnya. Tanpa diduga Teja mengatakan, "Wow, Gopi, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku menyukai ini. Saya akan menggunakan desain ini di sari saya berikutnya. Aku ingin memberikan gaun ini untukmu." Rasi kaget dan penuh cemburu. Gopi ragu-ragu untuk mengambilnya. Teja meminta Ahem untuk meyakinkan Gopi untuk mengambil. Ahem meminta Gopi untuk mengambilnya. Gopi tersenyum dan menerima. Malam tiba. Gopi bersiap-siap di kamarnya. Ahem masuk. Gopi berdiri. Ahem melihat Gopi dan terpesona dengan kecantikannya. Keduanya saling memandang untuk beberapa waktu. Anggota keluarga Gopi datang ke Pandal dan dia. Beberapa wanita akan memberikan arti. Semua anggota keluarga terlihat bahagia. Emwa kaget tiba-tiba melihat wanita yang memberi arti. Itu adalah Kinjal. Kokila dan Ahem menatapnya dengan marah. Tapi Kinjal melihat mereka dengan sangat angkuh dan menjauh dari sana. Ahem melihat Kokila marah. Dia mencoba menenangkannya. Dia berjalan ke Kinjal dan bertanya apa yang dia lakukan di sini dan apa semua ini. Kinjal dengan bangga mengatakan, "Saya tidak perlu menjawab siapapun. Saya tamu kehormatan di sini. Di lain tempat." Urmila menunggu di luar Pandal untuk Rasi. Dia mencoba masuk tetapi petugas keamanan tidak mengizinkannya masuk karena dia tidak memiliki izin. Dia menelpon Rasi dan menceritakan masalah ini. Dia keluar mencoba menjelaskan pada petugas kalau itu adalah ibunya. Tetapi tetap saja tidak diizinkan masuk. Rasi mencoba menelpon Jigar tapi susah, tidak ada sinyal. Urmila masih berusaha meyakinkan keamanan untuk membiarkan dia masuk ke dalam. Urmila mengatakan pada Rasi bagaimana jika masuk ke dalam dengan beberapa kelompok orang sehingga petugas keamanan tidak melihat mereka. Tapi Rasi mengatakan tidak dan meminta dia untuk menunggu. Di dalam, Kokila serius melihat Kinjal. Hetal meminta Kokila untuk tidak memarahinya di sini karena ada begitu banyak orang di sini. Dan ini adalah masalah rumah tangga jadi kita perlu bicara di rumah itu sendiri. Kokila marah mengatakan Hetal. Kinjal melewati semua batasnya. Tapi aku akan segera mengakhiri masalah ini. Kemudian, Rasi akhirnya memanggil Jigar dan mengatakan dia memiliki beberapa masalah di pintu masuk. Jigar segera menemui Rasi di depan. Di tengah dia berlari Jigar bertemu dengan Sonal. Jigar mengingatnya dan menyapanya. Ibu Sonal memperkenalkan suami Sonal ke Jigar. Keduanya menyapa. Jigar mendapat telepon dari Rasi dan dia menjauh.
Cigar datang ke pintu masuk dan bertanya tentang masalahnya. Rasi menjelaskan. Cigar memberi tahu keamanan bahwa Urmila adalah ibunya. Keamanan mengizinkannya masuk. Rasi terpesona dengan kata-kata Cigar. Cigar masuk dan Rasi dan Urmila juga masuk ke dalam. Saat di dalam, beberapa wanita akan memuji Kinjal tentang kecantikannya. Rasi mengatakan jika dia seorang model dia akan mendapatkan lebih banyak nama dan terlihat lebih cantik. Urmila setuju dengannya. Gopi mengatakan Kokila bahwa dia akan kembali dalam 1 menit dan pindah. Beberapa wanita menghentikannya dan memuji dia tentang gaunnya dan terlihat cantik. Mereka menebak bahwa Ahem membeli gaun itu. Gopi terlihat malu. Ahem mendengar percakapan di sana dan merasa malu. Urmila berjalan ke Kokila dan memberikan selamat tentang pekerjaan Kinjal ini. Kokila mengejek Urmila kenapa dia di sini. Urmila menjawab dia baru saja datang untuk melihat-lihat. Dan sekali lagi mengatakan, kamu sangat bangga pada dirimu. Tetapi sekarang semuanya jelas bagi semua orang. Hetal datang ke sana dan bertanya pada Urmila mengapa di sini karena agak mengejutkan. Kokila mengejek Urmila lagi dengan mengatakan, ya putri kamu mencintai kamu dan setelah menikah juga kamu berdua masih sering bersekongkol. Urmila merasa malu dan mengatakan dia akan mencari Rasi dan pergi. Urmila menemukan Rasi. Rasi merasa cemburu pada Gopi karena semua orang memuji Gopi. Urmila juga menegur Gopi. Gopi masuk ke ruang rias di mana Kinjal sedang melakukan riasan. Gopi mencoba menjelaskan Kinjal untuk tidak menyakiti Kokila. Tapi Kinjal menjawab aku tidak pernah mencampuri urusanmu jadi lebih baik kau tidak terlibat dalam urusanku. Beberapa orang datang dan memanggil Kinjal sehingga dia pergi.